Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di program Tanya Ustadz. Dari FutureGate Media, bersama saya Maulana. Brother, seiring berjalan waktu, kita selalu mengalami pergantian jam, hari, bulan, hingga tahun secara berulang. Terkadang, satu hari terasa biasa saja ketika habis diganti hari lainnya. Namun, kita juga akan menemukan di mana pergantian hari atau tahun terasa begitu spesial bagi sebagian orang. Salah satu momen pergantian hari sekaligus tahun yang sering dianggap spesial adalah pergantian tahun baru Masehi pada akhir bulan Desember ke awal Januari. Ya, zaman sekarang pergantian tahun selalu dirayakan dengan sukacita. Seolah-olah kita memperoleh kemenangan atau mendapatkan door prize kehidupan. Perayaan semacam ini bahkan lazim dilakukan kebanyakan kaum muslimin di seluruh dunia. Kita kadang menganggap tidak ada masalah selama tujuannya baik. Namun, sebelum mencari tahu bagaimana Islam memandang hal tersebut, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Sebenarnya ada nggak sih merayakan momen hari tertentu di zaman dahulu? Jangan sampai perayaan yang kita lakukan ternyata malah mengikuti kebiasaan jelek orang terdahulu. Seperti biasa, dalam Tanya Ustadz, saya menanyakan langsung perkara tersebut kepada orang berilmu, yakni Ustadz Musa Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Perayaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia bentuknya adalah perayaan di luar keagamaan, itu sudah ada. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika datang ke Madinah. Ini qadima al-Madinah. Datang masuk ke Madinah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai di Madinah sekelompok orang di sana sedang merayakan suatu perayaan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ini perayaan apa? Ini hari apa? Mereka menjawab bahwa ini adalah hari yang biasa kami bersama untuk bermain di dalamnya. Nabi SAW kemudian bersabda bahwasanya qad abdalakumullah khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan perayaan kalian ini dengan dua perayaan lebih bagus, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwasanya perayaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ketika dijumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perayaan yang bentuknya adat kebiasaan, bukan perayaan agama. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja melarangnya, tetap saja menggantinya dengan perayaan yang lebih bagus. Ini perayaan yang dia adalah didasari keagamaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata sebelum kedatangan Rasulullah pun sudah ada peringatan di hari tertentu dari orang terdahulu untuk merayakan adat kebiasaan mereka. Dan meski hal itu berkaitan dengan adat, tetap Allah gantikan dengan perayaan yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha bagi kaum muslimin. Tapi itu kan perayaan zaman dahulu, sementara tahun baru, Halloween, ataupun hari ibu dan hari bapak kan baru hadir belakangan ya. Masa sih tidak boleh juga? Perayaan-perayaan selain Idul Adha dan Idul Fitri, seperti misalnya perayaan Tahun Baru atau perayaan-perayaan yang berulang-ulang secara rutinitas seperti Halloween, Hari Ibu, meskipun tidak didasari karena faktor agama, ini faktor kebiasaan saja,
dihukumi oleh ulama sebagai perayaan yang tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menegaskan perayaan tersebut haram dengan dalil yang tadi yang kita sebutkan. Beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa kalau seandainya bukan Rasulullah yang melarang perayaan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang di Madinah, maka mungkin akan terus berlanjut sampai ke masa Islam. Karena kuatnya adat istiadat itu akan terpelihara di sisi masyarakat. Tidak ada hal yang bisa menghentikannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, matilah perayaan tersebut, diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Begitu tegas Islam mengatur tentang perayaan hari raya ini. Tapi, apa mungkin pelarangan tersebut memiliki tujuan tertentu ya? Apa kiranya tujuan dari pelarangan itu ya? Diharamkannya, dilarangnya perayaan-perayaan tersebut ada hikmahnya. Hikmahnya adalah untuk memelihara kaum muslimin agar fokus kepada dua hari raya mereka, Idul Fitri, Idul Adha. Kita ketahui bersama ketika banyak perayaan yang ada dan semuanya menawarkan kebahagiaan, keceriaan. Nanti ketika giliran seorang muslim masuk ke hari raya mereka sendiri, Idul Fitri, Idul Adha, terasa hampa. Tidak ada nilai yang bisa dipetik di dalamnya, tidak berkesan, tidak meriah. Akhirnya apa? Akhirnya bagi mereka kaum muslimin perayaan Idul Fitri, Idul Adha ya sudah hanya seremoni belaka, tidak didasari oleh semangat dan kecintaan kepada agama. Dan itu yang terjadi di sebagian kalangan yang kita saksikan. yakni banyaknya perayaan yang kita ikuti, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Menjelang hari raya Idul Fitri, ya biasa-biasa saja. Idul Adha juga begitu, tidak ada apa-apanya. Nah, barangkali itu hikmah sehingga dilarang mengikuti perayaan-perayaan yang di luar dari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita tambahkan makna Id, perayaan itu Id. Bahasa Arabnya Id itu artinya sesuatu yang terjadi berulang-ulang di momen yang sama dan karena sebab yang sama. Itu namanya Id. Sebabnya sama dan momennya sudah ditentukan sebelumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ternyata itu yang membuat saya terkadang merasa biasa saja ketika bertemu dengan hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Hehe. Di sisi lain, saya jadi teringat tentang perayaan yang tidak hanya dilakukan untuk bersenang-senang. Ada kalanya kita mendapati kegiatan yang menyerupai perayaan terhubung dengan kesedihan seperti kenduri kematian. Apa Islam juga mengatur tentang hal ini? Termasuk ke dalam Id dan perayaan itu seperti mengingat hari matinya seorang tokoh. Misalnya setiap tahun tanggal sekian diperingati kematian si tokoh. Ini juga termasuk perayaan yang dilarang. Bahwasanya pada dasarnya kesedihan itu hendaklah segera dihilangkan dari hati orang yang beriman. Bahkan disebutkan dalam skala kecil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan ulama lainnya. Dalam kitab Al-Adhkar kalau tidak salah kami ingat bahwa makruh hukumnya seseorang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah kematian setelah lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh orang datang takziah ke ahli mayit tersebut. Apapun alasannya makruh hukumnya. Kenapa? Yujaddidul huzun. yakni membangkitkan rasa sedih orang tersebut yang tadinya di hari ketiga dia sudah lupa dengan musibah yang menimpa dirinya, tahu-tahu orang datang, sabar ya, kumat lagi musibahnya, kesedihannya. Itu dalam skala kecil. Lalu bagaimana dengan skala yang sudah bertahun-tahun? Karena sudah melupakan musibah tersebut kemudian dirayakan. Dan ini khawatir masuk ke dalam an-niyahah namanya. yakni meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang Nabi SAW melarangnya.
Alhamdulillah, hilang sudah penasaran di hati ini menyangkut perkara perayaan di hari tertentu setelah mendapat penjelasan Ustadz tadi. Setelah mendapat ilmu, tentu tantangan selanjutnya adalah mempraktikkan ilmu ini. Semoga kita bisa saling mengingatkan ya Brother Filah. Lalu, bagaimana ya agar kita benar-benar dapat lepas dari berbagai hal terkait perayaan tersebut dan tidak dianggap meyakininya? Kita diperintahkan untuk menjauh dari perayaan-perayaan yang dia bukanlah yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sekecil apapun. Termasuk di dalamnya seperti membuat poster, membuat ucapan selamat, menyampaikan ucapan selamat dan lain sebagainya, kita hindari. Karena khawatir kita masuk ke dalam kaidah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sementara Allah mengharamkannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan jangan tolong menolong di atas keburukan. Maka batasan terkecilnya misalnya ialah dengan membeli kembang api misalnya. Dalam rangka untuk memeriahkan. Itu sudah termasuk dalam kategori ikut ingin merayakan atau membeli jagung dan membakarnya di rumah. Tapi dalam rangka dengan niat dan tujuan. Itu sudah masuk ke dalam kategori ikut memeriahkan perkara tersebut. Ikut bersenang hati, bergembira hati dengan hal tersebut. Tentu hal ini tidak mudah. Karena fitnah itu, fitnah artinya kita katakan ini fitnah karena kita tidak bisa menghindar darinya. Kita hidup di lingkungan yang semua orang rata mengetahui hal itu sebagai suatu perayaan. Misalnya tahun baru tersebut. Maka paling tidak kita bisa menghindar dengan cara tidur di malam itu sambil kita ingkari kemaksiatan yang terjadi di malam tersebut. Itu hal yang paling minimal yang kita bisa lakukan. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu jaga diri kita ya Brother Filah. Adapun untuk generasi muda kaum muslimin, bagaimana kiranya kiat agar mereka tidak terjatuh ke dalam perayaan tersebut, agar selamat dari fitnah tersebut. Tentu barangkali yang pertama adalah mengilmui masalah ini. yakni dengan membaca tulisan-tulisan para ustadz, mendengarkan nasihat para ustadz, dasar hukum dilarangnya perkara tersebut, diilmui dengan sepaham-pahamnya, karena itulah dasar dari segala sesuatu, mengilmuinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah kemudian dengan menjaga pergaulan. Setelah kita tahu seorang anak muda mengetahui hukumnya dan mengetahui perkara tersebut, dia membatasi lingkaran pergaulannya. Membatasi lingkaran pergaulannya. Di antara perkara yang paling berbahaya untuk anak muda adalah pergaulannya. Tidak ada yang paling berbahaya untuk anak muda selain lingkaran pergaulannya. Jika lingkaran pergaulannya baik, insyaallah ta'ala dia akan ada harapan menjadi orang baik. Namun jika lingkaran pergaulannya jelek dan buruk, khawatir dia akan jatuh kepada keburukan tersebut. Itu dua hal yang bisa kita lakukan, mereka lakukan. Anak muda mengilmui, kemudian menghindari pergaulan. Selebihnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar diberikan petunjuk supaya tidak jatuh ke dalam hal tersebut. Karena banyak orang yang tahu ilmunya, banyak juga orang yang menjaga pergaulannya, tapi karena hawa nafsu kadang terjatuh ke dalam hal tersebut atau karena terkena oleh syubhat. Syubhat yakni kerancuan dalam masalah ilmiah, dan ini juga berbahaya karena masalah perayaan ini juga masalah yang terdapat pendapat lain di dalamnya yang membela akan kebolehannya. Dan itu syubhat, kerancuan pola pikir yang sangat kuat, itu dihindari. Dan ini bisa kita taruh di level yang ketiga agar terjaga dari fitnah ini, menghindari syubhat dalam masalah tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari episode Tanya Ustadz kali ini. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk bertemu kembali di episode lainnya. Tentu dengan tema berbeda tentang permasalahan di sekitar kita. Saya Maulana beserta tim FG Media mohon undur diri. Wallahu waliyul taufik wassadat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.